Mobil berlainan arah sudah sama-sama melaju dan tak dapat menginjak pedal rem karena salah satunya mengalami remblong dan dum. Tabrakan pun tak terkendalikan lagi. Sebuah mobil hitam bertabrakan dengan sebuah truk petik emas. Wah, mama, papa, hiks, hiks. Suara anak kecil berusia 7 tahun menangis sesenggukan karena merasa takut dan sakit akibat benturan yang didapatinya. Sementara seseorang pria yang menjadi kepala keluarga sudah terkapar tak berdaya dengan linangan darah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Bahkan yang lebih parahnya, kepala pria itu juga mengeluarkan banyak darah di setiap luka-luka yang ada di kepalanya. Sedangkan wanita yang sedang duduk di samping pria masih dapat berkata dengan terbata-bata, Cynthia, tolong selamatkan putriku. Dia sedang butuh keamanan. Tolong jaga dan besarkan dia seperti anakmu sendiri, ucap Anita, ibu dari Diandra Setiaputri. Sedangkan Sumi yang sedang duduk di sisi Diandra hanya mengangguk tanpa suara. Mama, jangan tinggalin Diandra, ma. Hiks, hiks, tangis anak kecil itu pecah melihat sang mama sudah tidak berdaya dan tak berkutik lagi. Sudah, kamu jangan menangis lagi sama bibi ya, ucap Sumi agar Diandra tak menangis. Tak berapa lama para aparat pun datang memberikan pertolongan. Suami dan Diandra dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kedua orang tua Diandra juga dibawa untuk mendapatkan hasil otopsi. Diandra tak berhenti menangis. Gadis kecil itu sampai kehilangan suaranya akibat menangis dalam jangka waktu yang lama. Alea dan ayahnya tiba untuk membawa pulang bibi Sumi dan Diandra setelah mendapat kabar jika mobil yang dibawa oleh orang tua Diandra dan mendengar cerita jika Sumi, sang istri, di rumah sakit. Bergegas, Seno dan sang putri Alea menjemput Sumi dan Diandra untuk dibawa pulang. Mah, kenapa kamu bawa anak itu? Kesal Seno karena Sumi sudah mau mengambil anak majikannya yang tidak lain adalah anak mantan kekasih Seno. Sumi hanya melirik karena Diandra sedang dalam gandengannya. Kita bicarakan saja nanti kalau sudah ada di rumah, jawab Sumi ketus. Sebenarnya Sumi juga tidak ingin merawat dan membesarkan Diandra, namun karena dia merasa menguntungkan jika Diandra dalam asuhannya, maka Sumi pun setuju untuk membawa Diandra pulang bersamanya. Sesampainya di rumah Sumi yang sederhana, Diandra diminta untuk istirahat karena dia ingin merencanakan sesuatu dengan suaminya. Tapi bibi Sumi, Dian takut, rengek anak kecil itu. Dia selama hidup selalu bergelimang harta. Bahkan tidur pun Diandra tidak pernah sendiri. Selalu ada yang menemani dan membacakan dongeng pengantar tidur buatnya. Kedua orang tuanya sangat kaya raya, namun sayang karena harta pula banyak orang yang akan mencelakainya. Hingga kejadian naas yang terjadi pun adalah salah satu rencana rekan bisnisnya untuk menghancurkan keluarga bahagia Diandra. Sudah, sana pergi tidur dengan Alea, bentak Sumi yang sudah lelah memujuk Diandra. Kini, Sumi sudah tidak selembut saat masih ada kedua orang tua Diandra. Sikapnya berubah 180 derajat. Diandra sampai terlonjak. Dia pun menangis karena takut dengan perubahan sikap dari Sumi. Dengan langkah gontai serta susah payah, Diandra menyeret kakinya melangkah menuju kamar Alea yang tidak terlalu besar. Kakak, bisa berbagi tempat tidur denganku? Tanya Diandra sambil terisak-isak. Alea yang baru saja memejamkan mata, dia marah dan kesal pada anak yang sang ibu bawa. Enak saja, noh, tidur di lantai, bentak Alea kejam. Dia sendiri merasa kurang nyaman tidur di tempat tidur miliknya sendiri. Apalagi jika harus berbagi dengan Diandra, semakin sempit saja pikir Alea. Tapi kak, kata mama kalau kita tidur di lantai bisa sakit, ucapnya lembut mengingatkan perkataan sang mama yang sudah pergi meninggalkan dirinya dirawat oleh bibi Sumi. Cih, sakit aja, lagian kamu yang sakit bukan aku, jawab Alea dengan sinisnya. Dia kembali tertidur dengan berselimut. Akhirnya dengan terpaksa Diandra menurut perkataan Alea yang menyuruhnya tidur di lantai. Setiap hari-hari Diandra sudah berubah dengan sangat drastis. Kini tubuhnya sudah tidak seperti saat bersama mama kandungnya. Lebih tepatnya, sekarang Diandra sangat kurus dan tak terawat.
Berbeda dengan Alea, semenjak ada Diandra yang tinggal bersama dengan keluarganya, hidupnya semakin santai, tidak pernah melakukan aktivitas pekerjaan rumah. Karena semua pekerjaan sudah dilimpahkan pada Diandra si cantik yang baik hati dan selalu menurut perintah Sumi dan Seno. Seno dan Sumi tersenyum jumawa karena sudah berhasil mengalihkan harta kekayaan milik orang tua Diandra menjadi hak keluarganya. Semua aset yang dimiliki oleh Diandra dia jual dan berbohong kepada Diandra. Sumi mengatakan jika hutang piutang kedua orang tuanya sangat banyak, sehingga semua aset yang ia miliki harus dijual. Sekarang kamu harus kerja keras untuk membayar hutang sisa kedua orang tuamu kepada kami. Paham? Ucap Sumi pada Diandra. Ya, Bi. Dian akan bekerja keras dan mematuhi semua perintah Bibi Sumi. Jawab Diandra lembut dengan air mata yang terus merembes keluar dari kelopak matanya. Bagus. Ayo, sekarang buatkan Bibi sarapan. Setelah itu, kamu baru boleh pergi sekolah. Tapi jangan lupa, sepulang sekolah, kamu harus mencari uang supaya bisa melunasi hutang-hutang papa dan mama kamu. Ucap Sumi menasihati Diandra. Dengan kepolosan Diandra, dia pun menurut dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sumi. Seno hanya memandang sang istri dengan raut muka yang datar. Dia membuang nafas kasar karena sang istri belum membuatkannya kopi. Mana kopiku? Tanya Seno pada Sumi. Sumi hanya mendengus sebal, lalu dia berteriak lantang memanggil Diandra. Diandra, buatkan om kamu kopi sekarang, ucapnya ketus. Seno sudah bisa menebak apa yang akan sang istri lakukan pada anak kecil itu. Mengapa kamu kejam sekali kepada anak mantan pacarku? Ucap Seno seraya menarik tangan Sumi hingga membawa sang istri duduk di sampingnya. Perlu kamu ingat ya, Pak. Diandra juga anak mantan pacarku. Kamu lupa kalau ayah Dian itu mantan terindahku, jawabnya kesal pada sang suami. Hahaha, keduanya kompak tertawa lalu menyusun rencana agar selalu menyakiti Diandra dan membuatnya tak tenang. Semua itu mereka lakukan demi membalas rasa sakit hati atas penolakan dari kedua orang tua Diandra. Di sisi lain, di sebuah gedung mewah dan mencakar langit, seseorang pria sedang tertawa bahagia akibat kabar yang didengarnya dari sambungan telepon. Pria itu tidak menyadari putra sematawayangnya sedang mendengarkan perkataannya dari balik dinding. Bagas Sasmito terus tertawa dengan kabar yang baru yang sudah lama dinantikannya. Bagus, sekarang kamu ke kantor, ambil sisa bayaranmu. Ucapnya sumringah karena telah lega, saingan bisnisnya sudah lenyap dari muka bumi ini, oleh rencana yang disusunnya sedemikian rupa. Bagas terus bersenandung di ruangan kerjanya, sesekali dia bergumam, mengeluarkan unek-unek di hatinya yang selama ini ia simpan. Selamat tinggal, Kenzi. Sekarang hanya aku yang akan menjadi pengusaha sukses. Hahaha. Sudah kubilang, tidak akan ada yang bisa mengalahkan posisiku dalam dunia bisnis. Ucapnya seraya memandangi sebuah foto yang melukiskan wajah dirinya dengan Kenzi, rekan dekatnya sekaligus sebagai saingan terbesarnya. Tak berapa lama, sebuah ketukan memboyarkan lamunan Bagas. Masuk, ucapnya tegas seraya menyimpan kembali bingkai foto yang tadi di tangannya. Tampaklah wajah seseorang yang tadi dimintanya untuk ke kantor menemuinya. Hahaha, bagus Bima. Kinerjamu tidak bisa diragukan lagi. Silahkan duduk. Aku bangga ada kamu di balik kesuksesanku. Ayo kita rayakan kemenangan kita hari ini. Ucapnya ramah memberikan pelayanan yang sangat memuaskan buat bodyguardnya. Bagas sampai memanggil seseorang untuk membuat hati Bima bahagia. Karena sebagai bos, Bagas sangat paham apa saja kesukaan Bima, yang termasuk menyukai wanita-wanita cantik dan seksi. Sekian lamanya Bagas berbagi kisah bahagia bersama Bima, dia baru sadar pagi ini dia ke kantor membawa serta sang putra. Di mana Robi? Tanya Bagas pada Bima yang masih di ruangannya. Maaf bos, tapi sejak tadi putra Anda tidak ada di sini, jawab Bima ikutan panik. Bersambung.